Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 MIPA yang Bapak banggakan. Semoga di situasi pandemi ini kita selalu diberikan kesabaran dan kesehatan selalu. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, pada hari ini Bapak akan memberikan materi terkait pendidikan jasmani dan olahraga. Sebelum Bapak memulai materi, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama lengkap Rifki Fajri Hadi. Tempat tanggal lahir Sidoarjo 25 Februari 1991. Agama Islam. Status menikah. Pekerjaan guru PJOK SMAN 1 Sidomulyo dan dosen olahraga Universitas Terbuka Pokjar Sidomulyo. Alamat Jalan Samurai nomor 370 RT RW 005003 Desa Sidoarjo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Baik, selanjutnya kita langsung ke pembahasan materi, yaitu pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Pengertian pendidikan jasmani, istilah pendidikan jasmani atau yang sering disebut pelajaran olahraga, memang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Pendidikan jasmani merupakan mata pelajaran wajib yang terdapat dalam kurikulum baik dari tingkat SD sampai SMA. Namun, apakah kita sudah tahu apakah arti dari pendidikan jasmani itu, dan apakah pendidikan jasmani dan olahraga sama atau berbeda? Nah, kita belajar bersama apa sih pendidikan jasmani itu dan apa sih olahraga itu. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai media atau alat untuk mencapai tujuan. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan individu secara organis, neuromuskuler, atau meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Kemudian intelektual atau mengembangkan kemampuan eksplorasi, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan dan membuat keputusan. Dan emosional, memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dan merupakan media pendorong untuk melatih perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Sedangkan pengertian olahraga secara harfiah, kata olahraga mengandung kata dasar olah dan raga. Olah adalah suatu proses kegiatan, sedangkan raga adalah badan atau tubuh. Jadi, olahraga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan seluruh atau bagian tubuh baik untuk kesehatan maupun hiburan. Olahraga juga sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang melibatkan pengarahan tenaga fisik dan pikiran untuk melatih tubuh manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Sementara itu, menurut Khalid Muthoir, olahraga adalah suatu kegiatan fisik yang dikerjakan secara sistematik dalam rangka membantu perkembangan potensi jasmania dan rohania. Perbedaan pendidikan jasmani dengan olahraga. Pendidikan jasmani objeknya seluruh siswa, sedangkan subjek guru. Olahraga objeknya siswa yang berminat atau siswa yang berbakat pada cabang tertentu, calon atau atlet, sedangkan subjeknya pelatih.
Tujuan pendidikan jasmani untuk mencapai pendidikan dan meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani. Tujuan olahraga untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Sasaran pendidikan jasmani, aktivitas fisik atau gerak sebagai alat. Sasaran olahraga, terkuasainya cabang-cabang olahraga tertentu yang diminati. Waktu kegiatan pendidikan jasmani di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, waktu kegiatan olahraga di luar jam belajar sekolah atau di luar kegiatan sekolah. Dan pertama, tujuan pendidikan jasmani yaitu untuk membantu karakter anak, yaitu sikap atau nilai kecerdasan fisik atau nilai keterampilan atau psikomotorik sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Yang pertama, permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan fisik. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat, aktivitas ritmik. Yang kelima, aktivitas air. Yang keenam, pendidikan luar sekolah. Yang ketujuh, kesehatan. 3. Manfaat pendidikan jasmani bagi siswa, siswi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Ketiga, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Keempat, menyalurkan energi yang berlebihan. Kelima, merupakan proses pendidikan secara serentak baik fisik, mental maupun emosional. Manfaat olahraga yaitu mengembangkan keterampilan pengelolaan diri. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan fisikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan gerak dasar. Keempat, meletakkan landasan karakter moral kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelima, mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Keenam, mengembangkan keterampilan untuk keselamatan diri, orang lain, dan lingkungan. Ketujuh, memahami konsep aktivitas konsep jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih, sebarkan informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, keterampilan, serta memiliki sikap yang positif. Kemudian, baik anak-anak, sampai di sini materi pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan besok dengan materi yang lain yang akan Bapak informasikan kembali. Sekian dan terima kasih.